Halo rekan RKN dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bertemu dalam acara diskusi titik temu. Diskusi titik temu merupakan program akhir pekan dari RKN yang disiarkan secara langsung dari RKN Radio Jakarta dan juga disiarkan oleh sejumlah radio-radio di berbagai daerah di Indonesia. Kali ini diskusi titik temu mengangkat topik yang sekarang lagi menarik, yaitu BBM mahal dan prospek mobil listrik. Ya, terkait dengan BBM mahal ini memang saat ini sedang ramai dibicarakan. Ada perdebatan di sana, ada pro dan kontra. Di satu sisi ada yang mengatakan memang beban kehidupan masyarakat ini luar biasa, karena itu BBM jangan dinaikkan. Di sisi yang lain ada yang mengatakan kalau ini tidak dinaikkan, beban APBN kita makin berat dan apakah kita harus mengutang lagi untuk menambah subsidi. Jadi ini perdebatan yang makin hangat di waktu-waktu terakhir ini. Sementara di sisi lain memang pertumbuhan energi terbarukan, terutama mobil listrik, ini juga luar biasa dan ini bisa menjadi alternatif dari perdebatan soal energi fosil ini. Nah, isu yang menarik ini kita bahas bersama narasumber yang sangat berkompeten yang hari ini sudah berkenan hadir bersama kami, yaitu pertama Mas Didi Irawadi. Mas, apa kabar? Baik, terima kasih Mas Ya, Bastian. lama tak bersuo. Lama tak bersuo nih. Pandemi, iya betul. Ini senang sekali Mas Didi bisa berkenan hadir dalam acara diskusi titik temu pada sore hari ini. Mas Didi adalah anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat dan beliau sekarang ada di Komisi 11. Nah, ini komisi yang membicarakan soal makroekonomi Indonesia kita ini. Gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah Mas Denny Yuarta. Mas Denny ini adalah seorang ekonom Indef. Apa kabar? Baik, Mas Denny? Mas Bastian. Ya, senang bisa bergabung di acara diskusi ini. Ya, mungkin saya ke ini dulu, ke Mas Didi dulu. Mas, ini soal pro kontra harga BBM naik ini memang serba dilema. Dinaikkan salah, tidak dinaikkan salah. Tapi Mas Didi setuju nggak ini BBM dinaik? Jadi begini ya, pertama-tama kita sangat memahami situasi pemerintah, situasi negara. Memang pada saat ini cukup sulit ya. Apalagi kita baru terkena pandemi 2 tahun lebih, walaupun sudah melandai, tetapi kan dampak setelah pandeminya pemulihan ekonomi masih memerlukan waktu ya untuk benar-benar bisa pulih ya. Semoga nggak ada lagi gelombang ketiga atau keempat ya. Juga konon ada persoalan-persoalan dunia yang lain yang perang Ukraina dan sebagainya. Tetapi saya pribadi ya tetap tidak setuju kalau BBM bersubsidi ini dinaikkan. Saya nggak setuju. Tentu pemerintah harus mengadakan pengkajian ulang, mengadakan terutama pos-pos anggaran yang ada, mengkaji ulang pos-pos anggaran yang ada. Misalnya pada hari ini semangat yang luar biasa kita dukung ya di dalam rangka pemindahan ibu kota negara baru ya. Ya itu semangatnya luar biasa. Tetapi dalam situasi sekarang ini kan tentu bisa ditunda dulu ya. Bisa ditunda ya. Walaupun jujur saya orang yang dari awal kurang sepakat dengan pemindahan ibu kota ya. Kita boleh diskusi di lain waktu soal ini. Saya kurang sepakat karena untuk mensejahterakan suatu negara nggak harus pindah ibu kota itu ya. Banyak cara lain di era yang modern ini. Tetapi diskusi lain waktu karena ini sendiri panjang juga diskusinya ya. Nah, pemindahan ibu kota negara baru ini karena sudah jadi undang-undang, tetapi tentu eksekusinya
Tidak harus kita paksakan 2024. Konon 2024 itu akan ada upacara bendera pertama ya di sana, mungkin pada saat pelantikan presiden dan legislatif. Yang pasti kan artinya menuju 24 perlu biaya besar karena awal-awalnya pemindahan ibu kota ini besar sekali anggaran yang diperkirakan. Lebih dari 400 triliun, antara 400 sampai 450 triliun kalau nggak salah ya. Itu satu. Kedua, tentu kita harus tinjau ulang lagi penyertaan modal negara pada BUMN yang selama ini tidak memberikan banyak manfaat buat negeri ini. Itu setiap tahun ada PMN ya terhadap beberapa BUMN ya. Ini pemerintah selalu memberikan dukungan ya. Padahal tidak semua BUMN itu efektif memberikan keuntungan manfaat yang baik. Ini perlu dikaji, ditinjau ulang utamanya oleh Menek BUMN ya. Lalu juga rencana kereta api cepat yang konon awal-awalnya tidak menggunakan dana APBN, kok belakangan ini kan lucu ya menggunakan APBN lagi. Ini kan besar juga dana yang akan digelontorkan ke sana. Dan juga infrastruktur yang kurang tepat sasaran ya. Ini pun harus dikaji kembali ya. Nah, tentu ini salah satu alternatif ya. Artinya di tengah rencana subsidi BBM akan dihapus untuk BBM bersubsidi, tentu harus ada kajian-kajian lebih jauh bagaimana pos-pos anggaran ini dikaji kembali untuk mencari jalan keluar. Ini hemat saya, pendapat saya. Oh gitu ya, Bang ya? Ya. Oke, nah saya ke ini dulu, ke Mas Denny dulu. Nih Mas Denny, kalau Indef gimana nih? Setuju nggak nih kenaikan harga BBM? Ya, kenaikan harga hari ini itu kalau melihat dengan konteks Indonesia sepertinya keniscayaan. Oh gitu ya? Jadi kenapa? Karena ada 3 hal yang kemudian menggencet ya. Yang pertama itu depresiasi rupiah. Ya kan, apalagi Indonesia ini kan net importir minyak ya. Nah, karena net importir minyak, jadi beli minyaknya itu karena rupiah udah naik, depresiasi jadi lebih mahal. Itu yang pertama. Padahal katanya kita negara penghasil minyak juga loh, Mas. Iya, penghasil minyak tapi importir Impor juga. Jadi impornya ini lebih banyak daripada ekspornya. Ya, itu yang jadi persoalan. Terus yang kedua itu dari sisi geopolitik. Nah, geopolitik ini yang kemudian membuat harga minyak ini naik gede-gedean. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga ini karena konsumsinya ini karena pemulihan ekonomi gitu ya. Pemulihan ekonomi di beberapa negara naik, konsumsi utamanya minyak itu juga beberapa negara naik gitu ya. Supply terbatas. Dan kemudian di Indonesia itu juga sama, konsumsinya meningkat, ngegas lah konsumsinya, ya kan. Nah itu yang kemudian memberikan dampak triple effect ya kepada Indonesia, utamanya kepada postur subsidi dan kompensasi ini. Gitu. Jadi memang APBN ini kan banyak sekali kebutuhan yang perlu diakomodasi, intinya gitu. Nah, juga banyak keinginan yang juga harus diakomodasi, gitu ya. Salah satunya yang harus diakomodasi kebutuhan dan keinginannya ini adalah minyak. Minyak ya. Nah, sedangkan kalau melihat porsi kemarin itu kompensasi dan subsidi sekitar 500-an triliun. Ya. 502 triliun dan nanti outlook-nya juga sekitar jadi 600-an triliun. Nah, ini sepertinya dalam tanda kutip saya melihat istilahnya ini ngejus dinosaurus. Jadi dinosaurus dijus. Oh gitu ya. Nah ini yang jadi sebenarnya jadi dilematisnya seperti itu. Oh, kalau Mas Didi tadi bilang dipikirkan dulu. Ada banyak pilihan, misalnya tadi penyertaan modal ke BUMN ini kan setiap tahun disuntik terus. Ini nggak untung-untung nih BUMN. Jadi kalau
kalau sudah nggak untung berkali-kali ya stop aja suntikannya, misalnya begitu ya. Lalu kemudian ibu kota negara, ya kan pembangunan ibu kota, banyak lah proyek-proyek lain-lain. Tapi menurut Indef nggak ada pilihan lain, memang harus naik. Bukan tidak ada pilihan lain ya. Yang pertama tadi saya sepakat inefisiensi belanja anggaran itu juga harus dihentikan. Gitu ya, seperti kereta cepat tadi saya sepakat gitu ya, lumayan menghemat beberapa triliun gitu ya. Kemudian pemindahan ibu kota juga akan menghemat beberapa triliun, dan PMN negara tadi ya juga menghemat beberapa triliun. Jadi itu juga salah satu hal yang perlu sebenarnya juga urgent juga untuk dilakukan penghentian itu. Dan ini juga, nah kenapa kemudian ini menjadi penting ya? Karena penyesuaian harga BBM ini akan memberikan dampak pada tiga hal. Jadi ini akan berpengaruh terhadap masyarakat rentan gitu ya. Karena ketika harga naik tentu akan berdampak pada masyarakat rentan. Gitu. Nah, cuman kalau kita melihat itu struktur subsidi energi, subsidi energi sebenarnya sedikit ya, dari 500 triliun subsidi energinya sekitar 100 sekian triliun gitu ya. Itu kalau kita bedah lebih lanjut itu subsidi minyak itu sebenarnya cuma 20-an triliun, Pak. 14 triliun pada tahun 2022 gitu ya. Tapi kenaikan harga itu diakomodasi, dilempar ke kompensasi. Nah, ini yang sebenarnya jadi persoalannya. 502 triliun itu kan memang dibagi dua ya. Iya. Sebagian untuk kompensasi sama subsidi. Sebagian untuk subsidi. Nah, subsidi ya betul. Nah, tapi kalau kalau ini kan ini menurut Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan bilang ini kira-kira dari persediaan yang ada ini kira-kira sampai September. Yap. Kalau kita mau terus nambah itu, hitungannya kira-kira nambah 400 triliun. Iya betul. Diperkirakan sekitar 400 triliun. 400 triliun. Pilihannya menurut Menteri Keuangan, pilihannya kalau kita nambah kalau kita subsidi lagi, betul. Pilihannya mesti berutang. Ya. Nah kalau berutang Mas Didi nggak setuju juga. Gimana nih Mas? Ya ini saya kira memang situasi yang tidak mudah. Tetapi kita jangan buru-buru memutuskan bahwa nggak ada jalan, saya kira. Menurut hemat saya jangan buru-buru ya. Tadi kan 20 triliun yang realnya buat minyak ya. Untuk energi 100 ya begitu ya. Kalau dengan efisiensi harus dihitung lagi ya. Pembangunan IKN ya. Ini kan kita belum dengar realnya berapa. Lalu PMN yang tidak produktif ya. Juga pembangunan kereta cepat, infrastruktur harusnya bisa dihitung, bisa dikaji kembali. Jadi jangan terburu-buru lalu nggak ada jalan keluar, hemat saya ya. Jadi karena sekarang begini ya, BBM belum naik aja, rakyat ini yang kena dampak dari pandemi masih sangat sulit ya. BBM belum naik, kebutuhan pokok sehari-hari aja sudah sangat menyulitkan rakyat. Hari ini kita lihat harga telur yang tertinggi konon ya. Dalam beberapa hari ini di Indonesia, padahal ini sangat esensial ya, kebutuhan yang langsung di hadapan rakyat. Belum lagi bicara minyak goreng yang tak kunjung pulih situasi, padahal sudah ganti pemimpin baru di sana ya, menteri baru ya. Belum 9 kebutuhan pokok lain yang berpengaruh pada inflasi. Kita bicara yang simple di sekeliling kita, mulai dari cabai apalagi itu ya. Ada beberapa komoditi sampai sayur-sayuran, bawang semua naik semua. Jadi kalau BBM dipaksakan naik, katanya konon dalam waktu dekat, ini akan akan menyulitkan rakyat lagi. Efek domino dari kenaikan BBM sudah kebayang, ya kan ya. Bukan saja segi transportasi yang akan terdampak, seluruh sektor kehidupan masyarakat akan sangat terdampak dari ini menurut hemat saya. Jadi harus dicarikan jalan, jangan belum apa-apa Menteri Keuangan seolah-olah sudah nggak ada. Ya saya ini tentu dikaji bersama ya. Jangan belum apa-apa itu sudah langsung menghubungkan perang Ukraina lah, waduh. Sebentar lagi perang di Indochina, perang di
Cina rencana mau invasi Taiwan yang belum tentu menurut saya ya. Ya walaupun ya ada kemungkinan tapi udah seolah-olah serem banget gitu ya. Jangan bikin situasi serem dulu. Ukraina tuh jauh dari Indonesia ya. Terus daya tahan kita bicara Indonesia ini kemarin pandemi cukup tangguh ini daya tahan pertanian kita ya. Pertanian, perkebunan itu luar biasa ya. Sehingga masuk negara yang cukup kuat menghadapi situasi belakangan. Jadi menurut saya jangan langsung seolah-olah nggak ada jalan keluar lain ya. Jadi sekali lagi saya menolak gitu ya. Tapi bagi orang sedikit saya bagi orang-orang yang mampu, orang kaya, termasuk anggota dewan, bayar mahal nggak apa-apa. Itu bayar mahal nggak apa-apa. Kita wajib bayar mahal. Tetapi bagi rakyat kecil, menengah ke bawah, industri-industri rakyat, UMKM, kebayang kalau BBM ini dinaikkan, kebayang dampaknya. Mereka bukan hanya bicara BBM, bayar listrik saja mereka udah pusing 7 keliling mereka ya. Apalagi kata mereka tiba-tiba meteran naik tanpa ada pemberitahuan. Dinaikin di malam gelap, di tengah malam hari. Iya, oke. Jadi kita bahas nanti lebih lanjut. Saya belum ajak diskusi soal mobil listrik nih, prospek mobil listrik. Tapi saya masih kembali lagi tadi soal BBM, Mas. Kalau saya mengikuti dari awal sikap pemerintah itu kan kelihatannya nggak konsisten juga. Dulu katanya pemerintah ini bilang, wah ini skema subsidi itu sebetulnya skema yang tidak tepat. Karena itu biarkan aja harga BBM itu sesuai dengan harga pasar, ya kan? Nah, subsidi itu dialihkan untuk pembangunan dan lain sebagainya. Kok sekarang pemerintah malah pakai skema subsidi, ini gimana ini? Iya, itu yang kemudian jadi persoalan juga ya. Sebenarnya kalau berbicara soal terma subsidi sendiri, dalam konteks ini pemerintah benar juga gitu ya. Karena kalau ngomongin subsidi sendiri memang kalau kita bedah di APBN itu cuma 20 triliun. Subsidi untuk minyak itu cuma 20 triliun pada tahun 2023. Tahun ini itu 14 triliun. Yang tahun ini itu 2022. Di anggaran itu cuma 14 triliun subsidi untuk minyak. Dalam hal ini permainan diksinya. Ini dari 502 triliun itu hanya 14 sekian untuk minyak. Subsidi minyak. Artinya sisanya itu untuk subsidi yang lain, energi yang lain, LPG sekitar total 140 gas. Ya, berarti itu subsidi energi 140-an triliun. Sisanya itu mekanisme kompensasi, Pak. Mekanisme kompensasi. Nah, ini berbeda ini sama subsidi. Kalau kompensasi ini kan diberikan kepada masyarakat toh. Kompensasi ini diberikan kepada Pertamina karena menanggung selisih harga keekonomian. Jadi ini contoh nih, kalau misalkan Pertalite itu harga keekonomiannya 14.000. Ya, tapi harga jual ecerannya itu 7.000-an kan sekarang. Ya 7.500. Nah, kan mestinya 14.500. Ya, terus katanya. Ya, harga jual eceran sekarang 17.000. Ya, itu. Nah, itu dijual aja nggak jelas. Nah, betul. Jadi, nah itu yang dijual 7.000. Artinya 7.000 ini ditanggung melalui kompensasi. Bukan subsidi. Subsidi itu terkhusus untuk minyak penugasan. Apa bedanya kalau begitu? Kalau subsidi dan kompensasi. Kalau lihat prakteknya sama aja. Iya, sama. Ya itu karena jadinya ini yang bikin nggak tepat sasarannya ada terma kompensasi itu, Pak. Karena dengan terma kompensasi itu semua mobil, semua kendaraan bisa pakai. Karena kan sebenarnya Pertalite, kemudian Pertamax itu bukan bahan bakar yang disubsidi. Nah, jadi pemerintah nggak boleh masuk subsidi lewat situ, tapi masuknya lewat kompensasi. Jadi dibayar dulu nih ke Pertamina, karena selisih itu gitu. Makanya ada kuota. Nah, yang tinggal sekian berapa ton, sekian. Betul. Jadi itu masuk skema kompensasi itu bukan subsidi. Iya. Nah, kalau subsidi gimana? Nah, subsidi itu memang untuk bahan bakar tertentu ya, misalkan premium
gitu ya. Jadi terus ada lagi solar itu mekanismenya dua. Subsidi sebagian Rp500 dan juga ditanggung oleh badan usaha masuk lewat kompensasi tadi itu. Ya, kalau solar ini kan ada dua. Kalau solar industri itu harga pasar. Ya betul. Kalau untuk konsumsi masyarakat itu disubsidi. Ya. Maka harganya lebih murah. Ada dua mekanismenya. Subsidi. Ada dua lagi Jadi mekanismenya ada dua, kompensasi dan subsidi. Jadi solar ini ngecampur ini duit negaranya ada dua lewat ada dua gitu ya. Subsidinya itu dibatasin Rp500. Nah, sisanya ini menurut kajian Indef ini yang ruwet nggak keru-keruan ini. Nah, itu yang ini bikin sebetulnya ruwet. Ini udah tepat atau ini sebetulnya ini utak-atiknya pemerintah aja? Ini otak-atik of budget namanya, Pak. Otak-atik of budget. Nah, jadi dalam rangka. Nah, ya itu karena pemerintah pertama itu punya kepentingan untuk menekan defisit di bawah 3% pada tahun 2023. Dan juga menekan laju inflasi. Betul. Enggak. Kepentingannya kan pertama dari sisi budget ya. Dari sisi budget itu ditekan bagaimana caranya defisit bisa 3%, di bawah 3%. Nah, tadi makanya bilang ada harganya sebenarnya harus 17.000 gitu ya. Ya. Jadi ini dalam tanda kutip ini ada semacam burden sharing yang tidak tampak antara Pertamina dan pemerintah. Jadi Pertamina ini disuruh rugi dulu sama pemerintah, sehingga masuk uang kompensasi dan sebagian ditanggung Pertamina. Oke, kalau misalnya ini Mas Didi dari dari Demokrat keras, kami menolak subsidi. Apa yang terjadi? Kalau urusan otak-atik begitu ya nggak bahaya-bahaya amat dong Mas ya? Gimana Mas? Bahayanya karena tidak tepat sasaran karena kompensasi tadi Pak. Ya artinya itu yang perlu dibenahi. Iya betul. Tidak harus subsidi. Iya, yang jadi persoalan itu karena tidak tepat sasaran yang melalui kompensasi. Jadi kompensasi itu kan bisa ke Pertalite, bisa ke Pertamax. Nah, pengguna Pertalite itu 80% itu masyarakat desil atas, masyarakat kaya yang punya mobil. Bukankah Pertamax sekarang itu tidak disubsidi? Makanya masuk kompensasi. Emang masuk dalam skema kompensasi juga Pertamax? Iya, masuk kompensasi sekitar Pertamax itu ditanggung badan usaha, maaf. Jadi di Pertamax itu harganya itu 12.500 ya sekitar 12.500 kalau kita beli. Iya. Harga jual keekonomiannya itu sekitar 17.000. Nah, ini suruh Pertamina yang kemudian menanggung selisih itu tadi. Nah, itu yang jadi persoalan. Subsidinya itu sudah terfokus untuk minyak tertentu. Tapi kompensasinya ini yang kemana-mana sebenarnya Pak. Nah, begitu. Saya ke Mas Didi. Mas Didi, ini kan Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa kalau DPR nggak setuju, ini loh, kalau DPR nggak setuju kita ini naikkan harga, nah terus subsidinya uang dari mana? Nah, cuma satu pilihannya menurut Ibu Sri Mulyani, naikin, yaitu utang. Kalau DPR tidak setuju harga dinaikin, itu gimana? Nah, ini diskusi hari ini menarik sekali. Barusan dari Indef ini ternyata dari ada informasi dari Indef. Ternyata kalau yang saya tangkap nggak harus utang nih harusnya ya. Harus utang. Tinggal kita dan nggak perlu teka-teki kayak begitu. Kita perbaiki aja ya. Jadi kutak-katik untuk hal yang baik lah ya. Tadi kan lebih pada tidak tepat sasaran kompensasi, ya. Ini yang jadi masalah. Itu satu poin. Dari zaman dulu memang kompensasi buat rakyat aja sering nggak tepat sasaran, ya. Ini kan salah satu alternatifnya kan kalau BBM naik harus ada kompensasi. Tadi Bang Salang sempat menyinggung ya. Dari awal aja bicara yang paling buat masyarakat yang paling miskin, BLT saja tidak tepat sasaran. Padahal kan kalau kita bicara kompensasi, kenapa nggak langsung ke rakyat aja? Ya tadi kan teknis banget ya, mungkin rakyat harus dijelaskan lebih pelan-pelan yang tadi yang disampaikan oleh Mas Denny dari Indef ya. Itu menarik yang di informasi itu ya. Nah sekarang bicara kompensasi, hemat saya kalau memang dinaikkan ya. Dari 502 itu kompensasi aja berupa cash ke rakyat menurut saya. Itu lebih sederhana, lebih mudah, tapi pelaksanaannya dari dulu
ini yang tidak tepat sasaran masalahnya. Nah sekarang kan data-data rakyat miskin itu kan sudah ada sebenarnya. Nah bagaimana ini segera diperbaiki data-data ini? Cuma saya khawatir juga kalau ini ya, ada khawatirnya ini mau masuk tahun politik ya. Apakah jika kompensasi ke rakyat diberikan ini tidak akan dipengaruhi oleh tujuan-tujuan politik? Itu yang saya takutin ya. Nanti bisa masuknya ke pokberal politik. Jangan sampai bukan itu ya saya. Jangan sampai begini ya, jika memang bisa kompensasi langsung ke rakyat ya berupa cash ya, entah itu BLT, bantuan sosial dan sebagainya, bagaimana tepat sasaran dan tahun politik itu benar-benar dilakukan dengan fair ya, tidak kalau kita bicara kelompok atau golongan atau partai, ini tidak melihat warna yang ada, tidak melihat warna hitam, merah, biru, putih dan sebagainya, hijau apa dan sebagainya. Nah, ini bagaimana diatur ulang lagi ini kompensasi. Kalau saya lebih yang senang kompensasi yang sederhana, kompensasi cash ke rakyat perlu itu ya pada saat ini daripada utang luar negeri lagi. Ini jadi, gimana menjamin utang ini jangka panjang ini kita akan aman dari utang-utang ini. Nah ya. Jadi Mas Didi setuju harga BBM naik tapi kompensasi ke rakyat diberikan. Harus jelas dulu kompensasinya. Kalau itu nggak jelas, tidak firm, tidak diputuskan oleh pemerintah bersama DPR ya jangan naik. Oke. Karena kalau dengar diskusi hari ini ada informasi yang menarik menurut saya. Ternyata ada cara-cara lain gitu. Ada cara-cara yang bisa dilakukan. Nah, ini bagaimana tepat ke sasaran benar-benar ke rakyat miskin. Selama ini tadi kan informasinya 80% yang subsidi BBM ini bicara subsidi ternyata ke orang-orang mampu. Harusnya kan dibalik 80% ke orang-orang yang tidak mampu. Nah oke lah, ini udah terlanjur harus dibenahi. Sekarang mendingan kompensasi cash ke rakyat itu ya, entah itu bentuknya BLT atau bentuk lain. Yang pasti ini harus ada kejelasan. Tadi kembali lagi ya, ini rezim pemerintahan sekarang dari awal ini memang nggak jelas ini ya, ngomong apa tadi bahwa anti subsidi begitu, lepaskan pada mekanisme pasar yang tujuannya untuk rakyat ini biar bersaing secara pasar bebas, tapi yang bertanggung jawab, mungkin maksud awalnya begitu. Tapi ternyata dalam kenyataannya malah subsidi, tapi subsidi yang gak konsisten. Subsidi ternyata buat 80% orang-orang yang mampu dan orang kaya. Ini benar-benar kacau nih. Otak-atik diksi. Yang aneh di Indonesia ini, yang aneh itu harga BBM naik teriak, harga BBM turun teriak. Jadi maunya apa ini? Saya kembali ke Mas Denny dulu. Mas, ini kita ini serba salah. Ya, tadi saya bilang kalau harga BBM naik, kok kita teriak, ya kan? Kalau harga BBM-nya juga rendah, kita teriak juga. Nah sebetulnya sih, ini gimana nih, maunya gimana sebetulnya? Apakah itu imbas dari kita ini negara penghasil minyak, tapi juga impor gitu? Iya. Atau gimana ya? Ya begitu. Jadi memang ini jadi persoalan ini. Kita itu terjebak sama terma inflasi tadi itu ya Pak ya. Jadi kalau kita melihat itu, ini gambaran umum saja ya. Itu upah buruh itu bulan lalu itu cuma naik 1% secara rata-rata. Upah buruh naik 1%. Inflasi kita naik 6,6%. Oh. Ya, jadi entah inflasi 4%, entah 6%, artinya sampai saat ini itu masyarakat kelas bawah itu sebenarnya nggak bisa ngejangkau kenaikan harga. Gitu ya. Jadi, nah ini yang jadi persoalan. Nah problemnya begini, pemerintah itu nggak mau nekan inflasi ya. Tapi juga nggak mau kemudian pemerintah itu ngasih kompensasi ke masyarakat. Nah ini jadi persoalan. Makanya tadi harga BBM naik nggak naik juga teriak ya, karena masyarakat nggak dapat kompensasi yang sebenarnya seimbang untuk kemudian mengatasi tren kenaikan harga tadi itu, Pak. Ada pertanyaan begini, apakah untuk menekan laju inflasi ini harus subsidi BBM?
Iya, jadi invasi itu selain karena dorongan ini apa ya, karena dorongan BBM, tapi juga sebenarnya karena persoalan lain juga, Pak. Jadi kalau hitung-hitungannya teman-teman itu ya, Pak ya, kenaikan moderat BBM itu sekitar Rp3.000 saja, Rp3.000 lah ya kenaikan itu berpotensi meningkatkan inflasi sekitar 2%-an ya. Berarti kalau 6% berarti sekarang sekitar 7% naik. Gitu ya. Nah, yang jadi persoalan ini nggak cuman BBM saja, tapi kemudian harga-harga pangan ini yang kemudian juga ikut naik. Iya, nggak ikut naik dan kemudian nggak bisa dibendung, sedangkan perlindungan sosial atau gaji upah yang diterima oleh masyarakat itu nggak sesuai. Nah berarti itu nah gimana kalau subsidi yang dimaksud tadi itu tidak larinya ke BBM, tapi itu subsidi itu dialokasikan ke masyarakat? Betul, itu salah satu ini sih Pak, salah satu usul opsi yang sebenarnya sangat strategis juga sebenarnya. Tapi karena dengan begitu maka harga BBM naik. Iya betul, tapi masyarakat dapat kompensasi itu. Dapat kompensasi. Oh, jadi begitu ya. Begitu. Jadi begini, Pak. Ini kalau hitung-hitungannya Bank Dunia itu masyarakat calon kelas menengah itu sekitar 112 juta orang. Ini calon ya. Artinya dia itu bisa turun ke masyarakat miskin, bisa juga naik. Nah, ini calon masyarakat kelas menengah ini yang kadang sangat rentan ya terhadap perubahan harga. Nah, itu kalau hitung-hitungan saja, kita kasih kompensasi ke mereka 1 juta per bulan. Selama 12 bulan, itu anggaran pemerintah yang tersedot itu sekitar 300-an triliun. Selama 1 tahun. Berarti kan hampir setengahnya dari kompensasi dan subsidi sekarang. Nah, itu subsidi 1 juta untuk berapa juta orang? 112 juta orang. Jadi tadi kan 112 juta, kalau dikasih aja 1 juta rupiah cash, Pak Didi tadi sempat menyebut cash 1 juta rupiah, itu anggaran pemerintah 300 triliun. Nah, yang dibutuhkan ya. Tapi itu punya manfaat dalam 3 hal, Pak. Yang pertama, itu akan baik bagi fiskal, itu ya. Yang kedua, baik kepada masyarakat rentan, ya, masyarakat miskin karena langsung dapat cash, daya belinya meningkat dan juga baik terhadap lingkungan. Nah, itu tapi yang bantuan ini kan selama ini kan ada yang 1.200.000 tuh. Iya, 1.200.000 mungkin cuman PKH ya yang berapa juta penerima itu ya. Nah, ini yang selain itu juga perlu untuk ditingkatkan karena yang jadi persoalan bukan hanya masyarakat miskin, tapi masyarakat yang mediocre yang mau naik ke atas nggak bisa gitu ya, kejebak, tapi dia gampang banget turun gitu. Ini juga perlu jadi. Nah, ini saya ke Mas Didi dulu. Ini artinya Demokrat itu setuju BBM naik, tapi dana subsidi itu disalurkan langsung ke masyarakat. Sebelum saya jawab, ini saya lihat singkong ini ya, Kalau BBM naik ini, saya khawatir harga singkong jadi mahal ini ya. Singkong naik, pengirimannya naik. Semoga BBM-nya nggak naik. Udah naik harga singkong ya? Singkong udah naik. Padahal saya penggemar berat singkong. Iya. Ya, oke, gimana Mas? Ya, jadi ini ngomong skema tadi. Siap. Nah, kalau Demokrat itu setuju atau enggak, harga BBM naik, tapi kompensasi diberikan langsung ke masyarakat. Tadi hitungannya menarik. Ya. Menarik kalau 100 juta ya, 112 juta orang ya dikasih setiap bulan 1 juta ya. selama setahun, maka itu kompensasi itu sebanyak 300 triliun. Saya kira ini usulan dan ide yang bagus ya dan menarik ya. Persoalannya kembali yang saya katakan tadi ya, ini saya sepaham mengenai kompensasi cash ke rakyat. Nah, bagaimana agar tepat sasaran? Ada kepastian ini sasarannya tepat sasaran, apalagi ini tahun politik, ya. Itu juga. Saya pikir ini harus dikaji juga ya. Ini harus dikaji ya, dikaji benar-benar. Ini usulan menarik. Termasuk tadi juga pos-pos anggaran yang tidak efektif itu kan ada beberapa solusi yang bisa dibicarakan dulu ya di Kementerian Keuangan dan nanti bersama DPR tentunya ya. Jadi ada beberapa ini
segera dikaji dalam waktu yang krusial ya, yang sangat dekat ini. Tapi itu usul menarik, asalkan itu benar-benar pasti ya, pasti sebelum BBM dinaikkan. Tetapi kembali lagi ada masalah lain tadi ya, karena data-data orang tidak mampu, data orang miskin selalu meleset selama ini. Ya, tapi dari sisi usulan saya sepakat itu menarik sekali saya kira. Gitu ya, menarik sekali. Jadi memang ini utak-atik soal itu. Betul. Dan Mas Denny, menurut Mas Denny, kira-kira pemerintah ini akan tetap menaikkan harga BBM atau gimana? Lihat perkembangan sekarang. Jika melihat sepertinya opsi yang diberikan kalau mengikuti hingga saat ini sepertinya ini Menkyu juga mengunci juga ya. Artinya mengkuncinya begini, nggak ada opsi in between. Kalau saya ikutin dari statement-statement pemerintah dengan itu sepertinya nggak ada opsi in between ya. Dan sepertinya bola panas sih dilempar ke DPR. Menyetujui atau enggak gitu kan. Kalau dan itu menarik sekali. Kalau DPR nggak setuju berarti kita berutang. Betul. Ya kan? Ya, betul. Ya kan? Kalau kita subsidi, ya udah berarti kita berutang 400, paling tidak 400 miliar. Kan begitu pilihannya. Yang pasti jadi itu memang buat Demokrat sejauh ini tidak akan setuju itu. Tidak akan setuju ya. Karena ada solusi-solusi yang bisa kita kaji. Ya, ada beberapa alternatif solusi yang harusnya didalami oleh Menteri Keuangan ya bersama timnya. Apalagi Menteri Keuangan ini salah satu Menteri Keuangan terbaik dunia yang diakui. Justru di saat begini diuji ya. Diuji dan mau mendengarkan banyak pihak ya. Mendengarkan, jangan langsung melakukan keputusan yang akan fatal buat sebagian besar rakyat Indonesia. Ini kalau dipaksakan naik, sementara belum ada perangkat-perangkat pengaman bagi rakyat semacam jaring sosial ya buat masyarakat. Tentu ini akan dampaknya lebih buruk, efeknya lebih buruk menurut saya. Ya. Jadi kita tunggu apa yang akan terjadi, tapi kalau naga-naganya lihat komposisi di DPR sih rasanya setuju naik ini ya. Demokrat jumlahnya sedikit, lalu kemudian PKS, kan tinggal PKS sama Demokrat nih ya, yang berada di luar pemerintahan. Betul. Tapi sisanya semua ada di dalam. Kami protes tapi nggak perlu pakai nangis-nangis kami. Oh, nggak perlu nangis ya. Karena kami ini nggak pandai berdrama Korea gitu. Oke. Ya, ini saking menariknya tadi kita bicara atau diskusi soal kenaikan harga BBM ini, kita baru mau menyinggung soal prospek mobil listrik. Ya, Mas Didi, saya sengaja mengaitkan ini soal kenaikan harga BBM ini dengan prospek mobil listrik, karena kan hampir setiap tahun dan hampir setiap pemerintahan berganti yang selalu jadi masalah itu soal naik turunnya harga BBM ini. Yang tadi saya bilang, naik juga pemerintah ini mengeluh, turun juga mengeluh, jadi masalah semuanya. Nah, kayaknya mobil listrik ini salah satu alternatif ya perkembangannya ke depan. Kalau mobil listrik ini menjadi salah satu jawaban, kan nggak perlu debat lagi soal ini kan? Atau gimana, Mas Didi? Ini menarik saya kira ya, diskusi hari ini kita melihat prospek nasib Indonesia jauh ke depan. Bicara mobil listrik tentu tentang Indonesia jauh ke depan ya. Kalau yang ini tetap harus soal BBM naik ini segera harus ada keputusan ya. Saya khawatir singkong kegemaran saya naik itu bahaya sekali. Baik, soal mobil listrik saya kira tentu Indonesia dengan punya potensi sumber daya alam nikel yang cukup berlimpah, termasuk 3 besar di dunia, dan juga pengembangan mobil listrik di tanah air harus jadi perhatian saya kira ya. Ini bagian dari energi alternatif ya, yang menggunakan tenaga listrik yang dihitung jauh lebih efisien ya, walaupun hari ini listrik juga naik ini. Rakyat sebenarnya udah pusing juga listrik naik di malam gelap secara diam-diam pula ya. Tetapi untuk suatu solusi jangka panjang ke depan saya kira memang harus mari kita bicarakan dengan serius ini.
putra-putra terbaik bangsa Indonesia yang memang punya kemampuan di bidang energi listrik. Kita kita panggil mereka, kita berikan kesempatan. Bila perlu mungkin ada yang di luar negeri di mana saya dengar juga banyak putra-putra Indonesia yang bekerja di luar, panggil kemari. Ya. Mulai kita pikirkan ya. Kalau kita belum mampu terlalu jauh, tentu kita bisa bekerja sama dengan negara-negara yang selama ini sudah maju ya di dalam mobil listrik ya. Ada teknologi dari Korea, Jepang, mungkin dari China juga mobil listrik. Kalau yang lebih mahal Tesla di Amerika, tapi kan bisa dibicarakan semua. Betul, apalagi negeri kita ini pangsa pasar yang luar biasa ya. Betul. Ada 270 juta penduduk. Sudah pasti puluhan juta penduduk ke depan akan memerlukan mobil listrik. Ya. Mereka pengen energi yang murah, pengen arah green ekonomi ya, yang sangat bersahabat dengan lingkungan. Saya kira ini presiden harus harus menaruh perhatian yang serius mengenai hal ini. Oke. Ya, Mas Denny, prospek atau pertumbuhan mobil listrik Indonesia sudah sejauh mana sih? Ya, sampai saat ini. Jadi kalau kita melihat itu, ya saya sepakat sekarang itu sebenarnya jadi potensi yang sangat luar biasa ya, Pak ya. Karena menyambung tadi ya statement saya bahwasanya tadi persoalan kompensasi itu juga baik salah satunya untuk lingkungan. Karena apa? Kita insentif keranjang tadi ya, keranjang uang itu dialokasikan untuk insentif kendaraan-kendaraan yang dia ramah lingkungan. Nah itu. Nah terus yang kedua ya, kalau menurut saya juga sepakat kita itu sumber daya alamnya itu produksinya itu 5 besar dunia ya untuk nikel ya, atau bahan baku baterai. Nah ini sebenarnya jadi peluang gitu ya. Nah kalau kita melihat lagi sebenarnya ada beberapa ekosistem ya. Kalau kita melihat ekosistem di Indonesia sekarang sebenarnya sudah mulai meningkat juga, Pak. Sudah mulai meningkat dengan dimotorin salah satu pabrikan ini terbesar juga ya. Pabrikan kendaraan terbesar juga. Jadi apa aja Mas yang sudah mobil listrik yang sudah mulai tumbuh di Indonesia itu apa aja? Jadi ada beberapa pilot project besar sebenarnya yang mulai dilakukan oleh dikembangkan di Indonesia. Bluebird itu juga punya pilot project untuk untuk kendaraan listrik. Oh gitu ya. Bluebird, kemudian ada Grab. Berarti itu mobil nasional? Kalau Bluebird atau? Bukan, tapi mengelektrifikasikan armadanya. Oh, mengelektrifikasi armadanya. Ya, itu armadanya. Kemudian ada Gojek, ada Grab gitu ya. Bahkan Transjakarta juga sudah mulai ini ya. Terus cuman yang jadi persoalan ini memang di sisi ini Pak ya, stasiun pengisian stasiun pengisian listrik ya. Nah, ini yang sebenarnya masih sampai sekarang itu sekitar baru 22 lokasi atau sekitar 147 titik ya. Itu baru di Jakarta. Ya di beberapa daerah juga ada beberapa, sebenarnya di rest area juga kita lihat beberapa gitu ya. Padahal targetnya itu pada tahun 2030 atau 8 tahun lagi itu sekitar 31.000 titik. Nah itu jadi persoalan. Nah cuman memang tetap karena kita itu punya pasar yang sangat besar sebenarnya Pak, mobil gitu ya, didukung oleh negara-negara internasional sebagai produsen mobil itu sebenarnya arahnya juga mulai zero emission untuk mobil, elektrifikasi. Nah, itu kalau produsen mobil yang sekarang beredar di Indonesia ini, itu kira-kira mana-mana saja yang sudah mengembangkan mobil listrik ini? Iya, salah satunya itu kan ada Hyundai itu, Pak ya. Hyundai itu terus. Oh ya, Hyundai udah jalan terus. Ya itu Wuling. ada beberapa juga, saya juga nggak ini detail ininya Pak. Dan juga baterai corporation juga sudah mulai dibentuk, misalkan konsorsium IBC itu ya, Indonesian Battery Corporation itu juga ada. Terus kemudian ada salah satu produsen baterai juga, investasi juga mulai ditingkatkan ya gitu ya. Dan ada kawasan ekonomi khusus di Batang itu juga kan sebenarnya dipersiapkan juga untuk teknologi tinggi ini ya Pak, untuk salah satunya produksi baterai. Jadi memang sebenarnya peluang dan pasarnya itu sudah
cukup luas ya. Jadi saya melihat justru perusahaan ini sekarang sedang berlomba-lomba untuk menjadi prime mover. Jadi penggerak utama mobil listrik gitu ya. Karena ini kan masih pasar yang di Indonesia ini ya, utamanya ini benar-benar pasar yang potensial tapi belum banyak digarap karena persoalan insentif, kemudian persoalan tadi itu bahan bakar yang sebenarnya masih alokasinya insentif masih ke arah sana gitu. Kalau soal persaingan bisnis ini kan bagaimanapun ujung-ujungnya kan pertarungan bisnis antara yang mobil listrik dengan mobil masih energi fosil. Ini kan pertarungan bisnis di antara keduanya. Kalau dari sisi itu gimana? Begini, kalau saya melihat itu pertama sekarang masih pasarnya juga berbeda ya Pak ya. Masih berbeda. Kenapa? Karena struktur biayanya itu masih tinggi. Jadi mungkin masih masyarakat kelas atas yang kemudian bisa mengakses. Apa karena itu harga mobil listrik harga masih mahal atau? Ya, itu salah satunya. Terus juga insentif ternyata nggak banyak diberikan kepada kepada mobil listrik ya. Karena salah satunya tadi itu sebenarnya anggaran kompensasi yang besar kepada bahan bakar minyak itu sebenarnya juga menjadi disinsentif juga ya Pak kepada pengembangan mobil listrik. Oh, artinya sementara di satu sisi disinsentif bagi pertumbuhan mobil listrik. Betul. Lalu kemudian di sisi lain ini adalah insentif yang cukup besar bagi mobil tenaga ini bahan bakar itu sebenarnya jadi persoalan juga ya. Padahal kalau kita melihat tadi dengan kita mengembangkan kendaraan listrik itu menghemat juga kompensasi ya kan, tadi yang bisa itu kan mengurangi ini juga kan. Betul. Nah ini menarik ini ini sekaligus closing statement dari Mas Didi. Ini menarik ini. Ini saya kira ini menjadi unsur politis bagi partai-partai politik tentu saja di DPR. Maksudnya gini, kalau pemerintah mendukung green energy itu, lalu mendukung pertumbuhan mobil listrik, mestinya insentif subsidi yang tadi itu tidak digelontorkan begitu besar ke ke BBM, tapi juga beri insentif untuk bertumbuhnya mobil listrik ini. Tapi kan ini sikap ini kayaknya pemerintah mendua nih. Nah inilah yang ini sekaligus kalau saya lihat wawancara Pak Jokowi belum lama ya dengan saya lupa Bloomberg dan lain-lain itu akan mendukung green energy. Berarti kan ini terkait mobil listrik ini ke depan tentu harus dapat insentif ya yang lebih baik ya. Misalnya juga nanti kalau sudah berkembang mungkin saja supaya rakyat juga bisa beli yang murah. Iya betul. Pajak mobil listrik pasti harus lebih murah dari mobil fosil fuel untuk bahan bakar seperti BBM sekarang ini ya. Nah ini pemerintah nggak boleh setengah-setengah saya pikir apalagi benar-benar ingin konsisten dengan green energy ini ya. Jadi harus digarap dengan serius lah saya kira ya. Karena jangan sampai kita bicara BBM bersubsidi itu sementara mobil listrik dikembangkan, di satu sisi ada kepentingan-kepentingan yang kita nggak tahu di belakang BBM bersubsidi ini ya, kepentingan-kepentingan yang akhirnya pengembangan mobil listrik itu akan tidak sesuai harapan kita yang berharap ke depan hemat energi yang ramah dengan lingkungan tidak bisa tercapai jika tidak benar-benar serius ya. Saya baru melihat sebatas janji dan wacana-wacana. Ini yang jangan seperti janji-janji kampanye dulu lah kalau bisa lah. Kalau janji kampanye ini udah mau berakhir ya mungkin masih bisa dimana. Kalau ini janji yang harus diwujudkan nyata segera ya. Betul. Apalagi target 2035 50% 50% emisi berkurang ya dampak 50% ini zero emission 2060 0% zero emission ya. Kalau nggak dimulai dari sekarang bagaimana gitu ya, harus dimulai sekarang dan manfaatkanlah generasi muda yang hebat-hebat ini, apalagi kita punya bonus demografi ya.
anak-anak muda sekarang cerdas-cerdas mereka. Betul. Cerdas-cerdas gunakan mereka, tetapi konsisten ya, konsisten keseriusan akan green energy ini ya. Ya. Jangan ini bicara BBM ini ternyata lebih berat ke sana akhirnya ya yang tadi Mas Denny katakan. Ya, Mungkin demikian. Nah, ya. Dan ini jangan lupa, ini harus menjadi visi dari calon presiden di 2024 nanti. Siapapun calon presiden ya, ini harus dan menjadi presiden yang akan berakhir ini sungguh-sungguh meletakkan dasar yang baik kuat. ini soal persoalan mobil listrik dan green energy. Ya. Betul, setuju sekali. Ya. Mas Denny, silakan closing statement sampean. Memang ini dilematis ya, Pak ya. Tapi saya melihat prioritas fiskal tetap harus dilakukan. Gitu ya. Pemerintah perlu untuk memilah mana keinginan dan mana yang kebutuhan. Salah satunya kebutuhannya sekarang adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat rentan. Dan kemudian bagaimana insentif yang diberikan itu terhadap bahan bakar fosil itu bisa lebih diarahkan untuk mensupport kendaraan listrik, sehingga tadi itu volatilitas harga itu bisa dapat dikendalikan pada jangka panjang gitu. Oke, Mas, rekan-rekan RKN dimanapun Anda berada, demikian diskusi kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi dalam diskusi titik temu pekan berikutnya. Saya Sebastian Salang mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi dalam titik temu pekan berikutnya.